Mulai frugal living sampai bisa rutin saving. Aku udah kerja di kantor lebih dari 10 tahun, meskipun sekarang sudah tidak bekerja di kantor lagi atau sebagai freelancer yang penghasilannya naik dan turun. Dalam 10 tahun kerja, aku baru bisa saving di tahun ke-8. Padahal 8 tahun kerja itu kan karir akan terus naik gitu ya. Mulai dari yang emang awal-awal tuh kayak susah banget gitu, income aja di bawah UMR jauh gitu kan, tapi kan pelan-pelan naik. Nah, seiring dengan naiknya income ternyata juga tetap tidak bisa membuat aku bisa saving, sehingga aku baru bisa saving di tahun ke-8. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing mengenai mulai dari frugal living sampai bisa rutin saving ala aku. Belum tentu juga cocok di kamu, tapi hopefully semoga ini bisa menjadi masukan atau mungkin inspirasi buat kamu. Aku baru bisa nabung setelah 8 tahun kerja. Kenapa? Karena aku nggak pernah tahu kenapa aku harus nabung. Kan bulan depan dapat gaji lagi. Dapat gaji ya habisin aja. Ngapain harus repot-repot nabung? Nabung buat apa? Itu yang ada di otakku selama 8 tahun bekerja. Sehingga aku tidak pernah punya urgensi untuk menabung. Ngerasa aman karena bulan depan ada gajian lagi. Belum di misalnya bulan-bulan tertentu, wah ada THR nih. Atau mungkin di bulan-bulan tertentu lainnya, wah ada bonus nih gitu. Jadi ya ngapain aku harus nabung. Jadi 8 tahun kerja itu benar-benar tidak bisa membuat aku sadar untuk menabung. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ngerasa kok aku nggak bisa-bisa nabung gitu. Nah itu perlu dicari gitu ya. Kenapa kok kamu berpikir kamu tidak bisa menabung gitu? Apakah memang karena yang pertama uangnya nggak ada yang buat nabung. Kemudian yang kedua ya karena emang nggak ada urgensi apapun buat nabung juga gitu. Kayak aku waktu itu kan nggak ada urgensi apapun. Tidak berpikir tentang masa depan ya gimana ya, prefrontal cortex saja belum sempurna. Pikirin sajalah untuk hari ini, kenapa harus ribet-ribet mikirin masa depan gitu. Masa depan kan masih jauh, tidak bisa dijangkau, kenapa harus ribet dari sekarang. Nah, itu juga salah satu kesalahan aku gitu ya. Jadi tapi aku tuh mau nunjukin gitu bahwa itu sebenarnya suatu hal yang normal tapi tidak untuk dinormalisasi gitu. Jadi kalau memang sudah mulai muncul kesadarannya, kok aku udah bertahun-tahun bekerja tapi tidak bisa menabung ya. Coba deh kita ulik sama-sama kenapa kamu bisa di titik itu. Padahal secara income mungkin udah cukup gitu ya. Dalam artian income-mu bisa menutupi kebutuhan hidupmu gitu. Kebutuhan ya, ini tolong digaris bawahi. Bukan keinginan dan gaya hidup. Kalau misalnya kebutuhan sudah bisa terpenuhi, seharusnya nabung itu bisa jadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya belum juga, coba cari tahu kenapa. Atau jangan-jangan selama ini mindsetmu yang kurang tepat. Seperti aku saat itu, menganggap bahwa hidup hanya hari ini. Kan bulan depan ada gajian lagi. Kan bulan depan ada bonusan. Kenapa aku harus repot-repot menabung? Padahal ini ya belum benar gitu. Makanya perlu banget buat disadari kenapa kok kamu belum bisa nabung. Tabungan pertamaku. Akhirnya setelah 8 tahun berpenghasilan aku bisa nabung. Dan tabungan pertamaku adalah tabungan untuk melunasi hutang-hutangku. Jadi waktu itu aku sudah berpikir bahwa hidup yang kaya itu seperti apa. Dan kita itu perlu loh buat bisa mendefinisikan hidup yang kaya. Jadi hidup yang kaya itu bukan hanya sekedar punya kebebasan waktu, kebebasan finansial. Biasanya kan jawaban orang-orang seperti itu. Itu tidak spesifik gitu, jadi agak susah untuk dicapai. Nah, salah satu kehidupan kaya menurutku adalah bebas dari hutang. Sehingga aku waktu itu bertekad banget tuh buat ngelunasin semua utang-utangku. Waktu itu sih sebenarnya utangnya cuma tinggal 2 ya, yaitu utang atas kendaraan dan utang atas properti atau rumah gitu. Dan meski cuma 2, tapi nominalnya wow. Itu seperti emang aku bisa ya ngumpulin duit segini gitu. Kayak
untuk kondisi ke waktu itu gitu ya, ngumpulin uang ratusan juta untuk bayar utang itu kayak wow banget gitu. Kalau misalnya uangnya aku pegang kan aku bisa foya-foya. Tapi karena aku sudah punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar foya-foya, yaitu bebas hutang. Dan ketika aku bebas hutang, aku tuh bisa mendefinisikan aku sedang pelan-pelan memenuhi list kehidupan supaya aku bisa di titik kaya. Jadi dari situlah aku mulai mau nih nabung gitu. Nah, nabungnya gimana? Nabungnya adalah pertama aku mencari tahu dulu berapa sih uang yang harus aku kumpulkan. Jadi aku list tuh semua utang-utang aku cari informasi gitu ya. Kalau misalnya dilunasin itu akan butuh duit berapa, penaltinya berapa, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya berapa. Setelah aku punya angkanya, nah aku lihat berapa lama lagi sih ingin aku capai. Waktu itu kalau nggak salah sih 13 bulan aku ngelunasin utang-utang itu gitu. Jadi dari situ karena niatannya udah besar dan kemudian arahnya itu jangka panjang gitu kan, karena kan aku ingin tuh merasakan appreciate bahwa aku tuh pelan-pelan sedang menjalani kehidupan kayaku gitu, yaitu lepas dari semua hutang, nggak punya utang sama sekali. Akhirnya aku dengan segala macam tekad yang kumiliki aku menyisihkan uangku, menabung gitu ya untuk melunasin semua utang-utangku. Karena aku menabung, secara tidak sadar aku menjalani kehidupan yang frugal gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu jadi hemat. Kalau misal tidak hemat ya bagaimana uangnya akan kekumpulkan gitu. Makanya mau tidak mau aku menahan diri. Waktu itu sih aku belum dengar-dengar banget ya soal frugal living gitu. Jadi aku cuman fokusnya adalah aku menahan diri aja deh gitu, karena aku ingin segera melunasi utang gitu. Akhirnya tabungan pertama ini bisa kekumpul gitu ya. Bahkan lebih cepat daripada targetnya. Waktu itu aku nargetin itu kalau nggak salah bulan April atau Mei, aku lupa. Tapi ternyata aku bisa memenuhinya di bulan Maret gitu. Jadi bisa lebih cepat lah. Padahal kondisinya waktu itu tidak sesuai dengan rencana. Mungkin kalian bisa cek deh bagaimana aku melunasi utang di videoku sebelumnya. Itu videonya emang masih belum oke ya. Tapi ya udahlah, coba kalau misalnya tidak enak melihat tampilannya, dengarkan saja suaranya gitu. Karena itu ada cerita aku di mana gara-gara minimalis akhirnya aku bisa ngelunasin utang gitu. Nah, kemudian karena tabungan pertama ini berhasil, aku tuh bisa appreciate diri aku. Wow, ternyata aku itu sebenarnya bisa nabung. Cuman kemana aja selama ini? Kenapa aku tidak pernah bisa nabung dan membuang begitu saja 8 tahun yang sudah berlalu. Tabungan berikutnya. Karena yang pertama udah mulus kan gitu, jadi udah bisa nih nabung dan aku udah dapat kepercayaan diri. Oh ternyata aku bisa nabung gitu, bukan karena aku nggak bisa nabung atau aku boros orangnya, tapi emang karena selama ini aku nyasar aja gitu. Nggak tahu arahnya kemana gitu, jadi nggak punya tujuan kita itu mau kemana, sehingga aku juga tidak pernah berusaha untuk mencari jalannya gitu. Nah, tabungan-tabungan berikutnya jatuhnya jadi lebih mudah lagi. Aku mau beli handphone, aku mau beli elektronik yang lain, mau upgrade laptop dan lain sebagainya, itu jatuhnya jadi lebih mudah gitu, karena aku sudah punya kepercayaan diri yang pertama bahwa aku bisa nabung. Dua, aku udah nemuin formula nih bagaimana caranya supaya aku bisa nabung. Akhirnya ya nabung itu bukan sesuatu yang sulit seperti 8 tahun yang sudah berlalu gitu. Jadi kayak nabung itu bahkan bagian dari kehidupanku. Kalau misalnya aku tidak nabung, seperti ada yang kurang dalam hidupku gitu. Jadi makanya setelah itu udah lancar banget tuh yang namanya saving gitu. Sudah tidak struggle seperti tabungan pertama dan 8 tahun sebelumnya gitu, yang mana nabung keambil lagi, nabung lagi keambil lagi, bahkan tidak pernah tahu tujuannya nabung buat apa. Memahami konsep. Nah, aku tidak pernah mendeklarasikan diriku aku mau frugal living sejak sekarang. Itu nggak pernah sama sekali. Semuanya itu aku mulai dengan aku memahami sebuah konsep.
Maksudnya konsep gimana? Jadi aku tahu kan aku punya tujuan keuangan. Contohnya seperti tabungan pertama aku mau melunasi hutang. Nah, gimana sih caranya supaya aku bisa mencapai tujuan keuangan itu? Gimana caranya supaya aku bisa melunasi hutang? Yaitu aku punya uang gitu kan. Jadi aku bikin bagan gitu kan ya. Ini tujuanku adalah aku mau melunasi hutang. Bagaimana caranya? Ya aku harus punya uang dong gitu. Nah, ketika aku punya uang, bagaimana caranya supaya aku punya uang? Nah, aku harus punya penghasilan. Aku punya penghasilannya, tapi yang sebelum-sebelumnya aku tidak pernah punya uang meskipun aku punya penghasilan. Nah, berarti ada proses yang keskip di situ, yaitu menyisihkan gitu. Jadi aku dari income yang aku punya, aku harus ada nih yang disisihkan supaya aku punya uang untuk bayar utang gitu. Nah, akhirnya dari situ konsepnya kebentuk tuh. Oh iya, aku harus menyisihkan. Untuk menyisihkan, aku harus apa nih step selanjutnya? Aku harus menahan diri. Karena sebelumnya aku tidak bisa menyisihkan bukan karena aku tidak bisa, tapi ternyata karena aku tidak menahan diri waktu itu. Uangnya ada yang ngapain ditahan-tahan, pakai aja, habisin aja, bulan depan ada lagi. Sedangkan saat itu aku mikirnya kalau misalnya bisa kita sisihkan sekarang, kenapa harus nunggu bulan depan? Kenapa harus nunggu? Kenapa nggak mulai sekarang aja supaya bisa cepat terkumpul dan cepat juga aku buat ngelunasin utang atau menuju tujuan keuanganku. Jadi dari konsep itu aku tidak menamai itu apapun, tapi secara tidak langsung konsep menahan diri itulah maksud dari frugal gitu loh. Jadi bukan berarti menyiksa gitu ya. Beda kan antara menahan dan menyiksa gitu. Contohnya nih misal aku masih makan enak gitu. Ya biasanya tiap weekend aku pergi keluar buat makan makanan yang enak. Tapi kalau misalnya weekdays gimana ya aku makan makanan rumah gitu. Entah itu aku masak, catering atau mungkin sekedar beli di warteg gitu. Yang penting kita sadar makanan apa yang masuk dalam tubuh kita tahu kandungannya apa, kemudian kebutuhan tubuh kita apa, sehingga kita bisa tetap makan makanan yang berkualitas gitu. Nah itu kan jatuhnya bukan menyiksa diri ya, bukan berarti tidak pernah makan enak sama sekali gitu, tapi tinggal di set aja. Kayak misalnya ya waktu weekdays ya aku makan makanan rumahan deh, nanti weekend aku makan makanan yang enak gitu, atau mungkin yang lebih mahal daripada makan makanan yang waktu weekdays. Nah ketika kita sudah memahami konsep ini gitu ya, tidak hanya terkungkung dalam kata frugal living aja, itu menurutku menjalani jadi lebih mudah gitu. Bodo amat mau dinamain apa, tapi aku tahu tujuanku apa dan arahnya kemana gitu. Sehingga aku juga bisa tahu bagaimana cara mencari jalan menuju ke tujuan itu. Jadi pahami aja konsepnya, tidak usah bingung menamai apakah ini aku frugal, apakah aku ini minimalis, apakah ini aku frugal minimalis, tidak. Yang penting adalah kamu bisa tetap menikmati hidupmu dan kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu. Itu menurut aku sih ya gitu ya. Jadi aku menjalani ini tidak berat karena aku tidak menamai ini apapun. Tapi ternyata kalau misalnya mau dilihat lebih dalam ya ini adalah hidup yang hemat gitu. Tapi hemat yang tidak menyiksa. Ya makanya aku bilang di episode yang sebelumnya frugal living tapi nggak bikin pusing gitu. Karena ya nggak merasa tertekan apa-apa dan menjalaninya justru dengan happy gitu. Karena dengan aku menjalani ini aku akan selangkah demi selangkah lebih dekat dengan tujuan keuanganku. Rutin saving. Meskipun aku saat ini profesinya sebagai freelancer, aku itu ambil uang dari rekening sumber gitu ya. Jadi rekening tampungan, kalau misalnya kalian sudah lihat video aku, nanti aku bakal insert juga sih. Yang 4 rekening itu kan aku punya 1 rekening untuk tampungan dari semua income di bisnisku gitu kan. Nah dari situ aku tuh ambilnya adalah nominal yang tetap setiap bulan gitu. Dan aku juga sudah punya dana darurat di situ pastinya ya gitu. Nah dari nominal tetap bulanan ini itu akan aku alokasikan ke kebutuhan rutin bulananku, termasuk juga tabungan rutinku. Jadi aku tuh sudah punya tabungan rutin saat ini gitu ya, mulai dari yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Kebetulan aku tidak punya yang jangka menengah untuk saat ini gitu. Jadi yang jangka pendek yang mungkin yang bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Nah itu aku sudah masukin tuh di tabungan rutin. Kemudian yang jangka panjang seperti pensiun kalau aku saat ini. Karena itu adalah tujuan keuangan yang ingin banget aku capai segera sih gitu. Kalau misalnya bisa lebih cepat ya lebih baik lah untuk bisa punya uang pensiun yang ideal gitu. Nah dari sini udah nggak berat lagi, justru kayak mau akhir bulan gitu ya kan aku ambil duitnya itu setiap tanggal 1 ya. Jadi kayak berasa gajian aja sih.
dan nominalnya juga tetap gitu kan. Nah, itu setiap kali tanggal 1, biasanya tanggal 30 aku sudah excited. Besok aku akan ambil uang, aku akan mengisi lagi kantong-kantongku, aku akan menabung lagi gitu. Jadi udah nggak ada tekanan apapun gitu, kayak kapan nih, kapan gitu. Dan setiap contrengan-contrengan di mana aku tuh udah checklist, oh tabungan ini udah aku masukin ke rekening itu, tabungan ini juga udah aku masukin, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Makanya kalau saat ini nabung itu bukan hal yang krusial buat aku gitu. Justru kalau misalnya aku tidak nabung, seperti ada yang aneh hidupku gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong lagi soal konsep tadi, sebenarnya aku menerapkan konsep bahwa mulai dari frugal living gitu ya. Jadi mulai dari hidup hemat, mengendalikan diri, kemudian juga tahu batasan-batasan di mana sehingga tidak merasa keberatan. Akhirnya pelan-pelan aku juga bisa tuh untuk bisa rutin saving dan menganggap bahwa saving itu bukan sesuatu yang berat seperti 8 tahun yang sudah berlalu sebelumnya gitu. Bahkan sekarang udah menganggap bahwa saving adalah bagian dari kehidupan. Buat kalian yang mungkin merasa bahwa saving itu adalah merupakan suatu hal yang sulit, kok aku nggak bisa-bisa ya saving gitu. Mungkin bisa dimulai dari frugal dulu gitu. Mulai dari frugal living dulu, kemudian pelan-pelan nanti juga bisa jadi rutin saving. Karena konsep dari frugal living sekali lagi itu adalah menahan diri. Kalau misalnya kalian mau bikin konsep sendiri gitu ya, kayak aku tadi kan aku bikin konsep gitu ya, mulai dari tujuan keuangan butuh duit butuh buat disisihkan, untuk menyisihkan butuh untuk menahan diri itu butuh ada income-nya juga gitu. Nah itu dari situ kan kita jadi bisa lebih mudah untuk menerima dan menjalaninya gitu. Jadi coba deh buat mulai temukan konsep keuangan kalian sendiri supaya kalian bisa mencapai tujuan keuangan. Kalau aku sendiri percaya bahwa hidup itu 50-50. Maksudnya bagaimana tidak ada yang 100% dalam hidup ini. Kita nggak tahu mati kita kapan, kita juga nggak tahu hidup kita akan gimana. Makanya sebisa mungkin uang-uang yang kita miliki pakailah dengan bijak. Tetap nikmati untuk hari ini, tapi jangan lupa juga untuk siapkan di masa depan. Terima kasih buat waktu dan dukungannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye-bye.